Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Hidayah Fitriana. Saya Karen Claudia Suhadi. Saya Cindy Wulandari. Kelompok kami akan mempresentasikan materi pertemuan 11 mengenai ukuran letak, yaitu desil, kuartil, dan persentil pada data tunggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Jadi yang pertama, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 nilai kuartil. Kuartil pertama yaitu memisahkan 25% data terendah. Lalu ada kuartil kedua yaitu Q2 sama dengan median yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Dan kuartil ketiga atau Q3 yaitu memisahkan 75% data terendah dari 25% data tertinggi. Yaitu yang kedua ada desil, yaitu membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Sehingga terdapat 9 nilai desil yang memisahkan data menjadi 10 bagian masing-masing, yaitu 10%. Yang ketiga ada persentil. Persentil ini membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar, sehingga terdapat 99 nilai persentil yang membatasi data menjadi 100 bagian, yaitu masing-masing 1%. Lalu kuartil ke I atau Q1 letaknya di posisi I/4 N+1. Nah, kuartil Q ini membagi data menjadi 4 bagian. Lalu ada desil ke I atau DI. Letak posisinya itu I/10 N+1. Nah, desil D ini membagi data menjadi 10 bagian. Lalu selanjutnya ada persentil ke I atau PI. Letaknya di posisi I/100 N+1. Persentil ini membagi data menjadi 100 bagian. Dalam konteks analisis data, bagaimana penggunaan ukuran letak dapat membantu memahami sebaran data. Nah, ukuran letak ini yang membantu kita, yaitu yang pertama ada mengetahui distribusi data secara lebih detail. Misalnya nilai tengah tidak cukup. Lalu yang kedua ada sebaran, konsentrasi data, dan outlier. Lalu yang ketiga ada menentukan batas bawah dan atas dari kelompok data tertentu. Lalu yang ketiga ada menyediakan dasar untuk membuat diagram seperti box plot. Lalu yang terakhir ada membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, seperti menentukan target, kuota, atau klasifikasi berdasarkan persentase. Lalu ada manfaat ukuran letak dalam statistik, yaitu ada mengetahui posisi relatif data. Ini tuh maksudnya ukuran letak membantu untuk menentukan posisi suatu nilai terhadap seluruh data. Misalnya nilai saya ada di kuartil ketiga, keempat, kelima, atau lain sebagainya. Lalu ada membagi data secara proporsional. Ini berguna untuk membagi data menjadi kelompok, misalnya top 10%, 25% terbawah, dan lain-lain. Lalu ada mengidentifikasi penyebaran data. Maksudnya, memberikan gambaran tentang sebaran data, apakah merata, condong ke bawah, atau ke atas. Lalu, ada mendeteksi outlier atau nilai ekstrem. Nah, maksudnya ini, dalam analisis box plot, kuartil membantu mengenali nilai-nilai yang terlalu jauh dari pusat kota. Lalu yang selanjutnya ada mendukung pengambilan keputusan. Contohnya seperti menentukan batas kelulusan, peringkat siswa, pemberian beasiswa berdasarkan persentil. Lalu manfaat yang terakhir ada digunakan dalam dunia nyata. Maksudnya ini tuh banyak digunakan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemasaran, dan lain sebagainya. Misalnya persentil dalam penilaian tinggi badan oleh WHO. Lalu desil dalam pengelompokan pendapatan, dan kuartil dalam laporan penjualan dan performa dalam sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh soal pada ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Jadi yang pertama ini ada contoh kuartil. Yang pertama ini
tentukan letak dari Q1 dan Q3 dari data berikut ini. Bisa dibaca sesuai di slide, ada ini. Lalu cara yang pertama itu kita urutkan datanya terlebih dahulu. Jadi kita urutkan mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, yang pertama kita tentukan letak kuartil. Nah, kan yang dia tanya itu Q1 dan Q3, berarti kita kerjakan dulu Q1-nya. Nah, kita masukkan ke rumus 1/4 N plus 1. Nah, 1/4 ini kita langsung aja 1/4 karena kita mencarinya Q1 berarti 1/4. Lalu 10 plus 1. 10 dari mana? 10 itu N. N itu adalah banyaknya data gitu ya, banyaknya data. Lalu kita masukkan 10 plus 1 itu sama dengan 11. Lalu langsung aja kita kalikan 1 dikali 11 itu 11 dibagi 4. Hasilnya itu 2,45. Setelah kita menentukan itu, selanjutnya ada letak Q1 di antara data kedua yaitu 35 dan data ketiga itu 40. Kenapa? Dari mana 35 dan 40? Dari yang sudah ditentukan di atas tadi, yang udah kita urutkan dari kecil terbesar itu nilai Q2 yaitu 35 dan Q3 itu 40. Maka nilai dari Q1 itu langsung kita masukkan X2 ditambah 0,45 dalam kurung X3 dikurang X2. Nah, dari mana 0,45? Kita ambil dari nilai yang letak kuartil Q1 di atas itu. Jadi kita ambil di belakang komanya aja, jadi kita 0,45. Nah, mari kita masukin angkanya 35 dari Q2, 0,45 turun. Lalu yang ini 40 kurang 35. Lalu kita masukkan ya. Kita hitung maksudnya. Nah, setelah kita hitung hasil ketemu kan 40 kurang 35 itu 5. Kita langsung kalikan aja. Itu 5 kali 0,45 2,5 ditambah Q2 yaitu 35. Hasilnya maka 37,25. Berarti nilai dari Q1 itu 37,25. Lalu yang selanjutnya kan kita diminta menentukan Q3. Jadi caranya itu sama aja, cuma dibedakan dalam di atasnya itu kan dia letaknya di I/4 N plus 1. Nah, I itu untuk kita menentukan dia tuh mintanya di data keberapa, Q berapa gitu kan. Nah, jadi gampang aja, 3/4 di dalam kurung 10 plus 1 sama aja kayak tadi. Caranya langsung kita kalikan lalu dibagi, ketemu hasilnya 8,25. Setelah itu kita menentukan buat ke data keberapa yang buat kita kurangkan nanti buat kita substitusikan selanjutnya, yaitu data X8 dan X9. Karena dia itu letak kuartil yang kita udah hitung tadi itu hasilnya 8,25. Jadi kita harus menghitung yang udah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 dan ke 9-nya. Lalu kita masukkan aja Q8-nya 88, Q9-nya 91, 0,25 didapat dari letak kuartil yang di atas itu tadi. Nah, lalu selanjutnya langsung aja dikalikan, ketemu 0,75, langsung aja ditambah ke 88. Jadi hasil Q3 itu 88,75. Lalu yang selanjutnya untuk menentukan P90-nya. Karena di soal itu dia minta P11 dan P90. Sama aja caranya teman-teman kayak yang tadi, 90 per 100 plus buka kurung 10 plus 1 itu karena datanya 10 ditambah 1 dan emang itu udah rumusnya. Lalu kita substitusikan, tentukan nilainya itu 990 dibagi 100 yaitu 9,90. Maka letak P90 nya itu diantara data Q9 dan Q10 yaitu 91 dan 95. Langsung kita substitusikan ke rumus Q991 0,90 dari nilai yang letak persentil di atas ini. Terus 95 kurang 91 itu 4. Lalu kita hitung 91 ditambah 3,6 yaitu 94,6. Lalu selanjutnya ada contoh soal pada desil data tunggal. Bisa dibaca soal di sini, langsung aja. Cara pertama untuk menentukan desil, kuartil, dan persentil, kita tuh harus mengurutkan datanya dulu ya teman-teman, menjadi yang berurutan itu dari terkecil hingga terbesar. Lalu setelah diurutkan kita tentukan nih N-nya itu apa, N-nya itu berapa. Nah, N itu adalah banyak data, jadi kita hitung ada berapa sih data yang udah kita urutkan ini.
gitu ya, ada berapa banyak data, lalu masukin aja ke rumusnya. Jadi cara pengerjaannya untuk desil, kuartil, persentil itu sama aja teman-teman, cuman dibedakan di rumus aja. Jadi I/10, I/4, I/100 sama aja, jadi sama-sama kayak gitu, cuman di pernya aja yang dibedakan karena kan yang sudah tadi dijelaskan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masukin, karena dia tanya di 6, maka kita langsung aja 6/10 lalu ditambah 20 plus 1 itu 21, lalu kita kalikan ke 6, 126, lalu dibagi ke 10, hasilnya 12,6. Lalu letak D6 itu kan diantara Q12 dan Q13, yaitu 25 dan 27. Langsung aja kita masukkan ke, substitusikan ke rumusnya, yaitu 25 ditambah 0,6 dalam kurung 27 dikurang 25, hasilnya itu 25,2 ya. Jadi caranya sama aja seperti yang tadi, kuartil. Lalu kesimpulan pada materi pembelajaran pertemuan 11 mengenai ukuran letak data kuartil, persentil, dan desil itu pada data tunggal, yaitu ukuran letak seperti kuartil, desil, persentil digunakan untuk menggambarkan posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data secara lebih rinci dibandingkan ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, yaitu 25% tiap bagian. Lalu desil menjadi 10 bagian, yaitu 10% tiap bagian. Dan persentil menjadi 100 bagian atau 100% tiap bagian. Ketiga ukuran ini memberikan manfaat yang sangat penting dalam statistik deskriptif untuk memahami variasi dan pola data, serta dapat diterapkan pada data tunggal maupun kelompok dengan metode perhitungan yang sesuai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.